kami ingin mensosialisasikan pemeriksaan IFA pada wanita usia 30 tahun ke atas gitu yang sudah menikah. Itu virus human papilloma ini biasanya disebabkan oleh apa, Bu? Virusnya itu. Oh, gitu. Virusnya itu ditularkan bisa karena hubungan seksual, kemudian karena kebersihan kebersihan alat kelamin, alat vagina yang tidak bersih, misalnya di kamar mandi umum dan sebagainya gitu. Itu biasanya gejalanya apa aja sih? Kalau yang dia kan kanker nih, kalau kanker kan ada stadium 1, stadium prakanker, ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Yeah. Kalau dia stadium awal, stadium 1 dan stadium 2 biasanya tidak bergejala. Tapi kalau dia sudah lanjut baru bergejala. Gejala awalnya itu biasanya perdarahan pada saat berhubungan suami istri. Yeah. Nah, itu gejala atau keputihan yang banyak gitu. Nah, dia tidak bergejala kalau dia stadium awal. Oh, iya. Nah, dia ininya menunjukkan gejala kalau sudah stadiumnya lanjut gitu, stadium 3 atau stadium 4. Karena dia tidak memberikan gejala awal, itulah makanya perlu dilakukan screening di awal. Jadi supaya kita mengetahui stadium 1 dan stadium 2 ini, atau prakanker stadium 1 dan stadium 2. Ini kan banyak merupakan penyakit PTM, penyakit tidak menular yang banyak membunuh wanita nomor 2 ya, setelah kanker payudara. Yang dikenainya ya semua perempuan punya risiko untuk terkena. Apalagi wanita-wanita yang memang punya riwayat keluarga kanker gitu. Bukan penyakit itu tidak diturunkan, tapi kecenderungan genetiknya bisa. Kalau untuk peluang kesembuhan kanker mulut rahim ini, apakah peluangnya besar ketika dicegah sejak dini atau seperti apa? Bisa sembuh sempurna kalau dia ketahuan pada fase prakanker. Iya, kalau dia sudah stadium 4 sudah ada tuh menyebar ke misalnya ke hati, ke paru-paru dan sebagainya, itu tambah berat. Lebih susah, harapan hidupnya itu lebih kecil gitu. Imbauan saya ya, karena memang virus human papilloma virusnya kan kita tidak ketahui ya, apakah ada di dalam tubuh kita atau tidak. Nah, itu akan berkembang menjadi kanker. Nah, sebelum menjadi kanker dia akan masuk ke fase prakanker. Nah, sebaiknya wanita yang sudah menikah ya secara rutin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali melakukan pemeriksaan IFA. Jadi IFA ini untuk men-screening kanker mulut rahim pada wanita. Jadi daripada mengobati kan lebih baik kita mencegah atau menemukan pada saat stadiumnya stadium prakanker gitu. Anda masih mengikuti Warta Berita. Dalam upaya memutus rantai penularan virus polio tipe 2 dan polio virus tipe 1 serta meningkatkan immunity untuk mempertahankan status bebas polio di Indonesia, khususnya di Kota Jambi, akan dilaksanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahap 2. Pelaksanaan ini menindaklanjuti surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa atau KLB polio. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Ida Yuliati mengatakan dalam rincian pelaksanaan PIN polio tahap 2 di Kota Jambi untuk putaran pertama akan berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga 29 Juli. Sedangkan putaran kedua akan dilaksanakan dari tanggal 6 hingga 12 Agustus 2024. Setiap putaran akan berlangsung selama 1 pekan ditambah 5 hari untuk pelaksanaan sweeping guna memastikan cakupan yang optimal. Ia menjelaskan target cakupan imunisasi dalam setiap putaran yakni 95% dengan jumlah sasaran anak di Kota Jambi yaitu 80.297 anak. Sementara pelaksanaan
pelaksanaan PIN polio pada setiap puskesmas di Kota Jambi yang bertanggung jawab atas wilayahnya masing-masing untuk memastikan seluruh anak yang menjadi sasaran mendapatkan vaksinasi polio. Jalur zonasi penerimaan siswa didik baru di Kota Sungai Penuh masih menjadi prioritas. Laporan Asep Sanjaya. Jalur zonasi masih menjadi prioritas dalam penerimaan siswa didik baru di Kota Sungai Penuh, salah satunya di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh, di mana untuk kuota penerimaan siswa baru melalui jalur zonasi sebesar 65%, jalur prestasi sebesar 30%, jalur afirmasi sebesar 2%, dan jalur perpindahan orang tua sebesar 3%. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Sungai Penuh, Elna Hasmita, mengatakan pada tahun ajaran baru 2024 dan 2025 ini untuk jumlah pendaftar siswa baru di SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh sebanyak 320 orang siswa dan dinyatakan lulus sebanyak 258 orang serta yang tidak lulus sebanyak 62 orang siswa. Daya tampung untuk SMP Negeri 8 Kota Sungai Penuh sebanyak 8 ruang bel, itu jumlah siswanya 258, pendaftarnya 320, dan yang melalui jalur 4 jalur. Yang pertama jalur zonasi, yang mana kalau jalur zonasi itu kami mengambil di juknisnya sudah ditetapkan minimal 50%, dan untuk kami sekolah SMP Negeri 8 ini mengambil sebanyak 65%, sedangkan yang prestasi mengambil 30%. Ia menambahkan penerimaan siswa baru pada tahun ini sesuai dengan ketersediaan jumlah kelas yang ada, di mana untuk jumlah kelas 7 sebanyak 8 ruangan yang terdiri dari sekitar 32 orang siswa untuk satu kelasnya. Demikian Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia. Satuan Opsnal Reskrim Polres Kerinci berhasil mengamankan satu orang pelaku penusukan di Desa Belui, Kabupaten Kerinci. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, yaitu satu buah pisau sangkur yang digunakan untuk menusuk korban yang masih berada di bawah umur. Pelaku berhasil diamankan di kediamannya. Kasat Reskrim AKP Ferry Prastiawan mengatakan pelaku yang diamankan berinisial N bersama 5 temannya yang merupakan warga Kabupaten Kerinci. N pelaku penusukan menggunakan pisau sangkur sehingga menyebabkan korban mengalami luka berat di bagian punggung bawah dan punggung atas sebanyak 35 jahitan. Untuk pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 31 ayat 1 KUHP pidana. Untuk ancaman yaitu di atas 5 tahun. Hingga saat ini pelaku N sudah ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan kelima temannya masih dalam penyelidikan. Korban masih dirawat di rumah sakit umum untuk dilakukan tahap penyembuhan. Atas kejahatannya, tersangka akan dikenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 atau pasal 31 ayat 1 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun. Anda masih mengikuti Warta Berita. Forum Jurnalis Migas atau FJM Provinsi Jambi bersama SKK Migas Sumbaksel dan KKKS Wilayah Jambi kembali mengadakan field trip alias mengunjungi lokasi ladang minyak dan gas migas yang merupakan agenda rutin tiap tahun. Kali ini 60 anggota FJM Jambi berkesempatan melihat proses produksi migas di Main Gas Station MGS Pertamina EP Field Jambi Kenali Asam. SPV Produksi Pertamina EP Field Jambi Aziz Kurniawan menjelaskan, saat ini Pertamina EP Field Jambi terus meningkatkan produksi minyak di Sumur Tempino Kenali Asam dan Sumur Puspa Asri PPS 07 di Desa Lopa Alai, Kelurahan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbaksel Safei berharap
anggota FJM Jambi semakin memahami cara-cara kerja produksi hulu migas. Sementara terkait eksplorasi hulu migas di Provinsi Jambi, Mursid Sonsang menegaskan komitmen FJM Jambi dalam mendukung target 1 juta barel per hari pada 2030. Kepada anggota FJM Jambi yang baru bergabung, Mursid berpesan untuk perdalam pengetahuan tentang migas. Ia berharap target 1 juta barel bisa tercapai. Salah satu dukungan dari para jurnalis dengan berita yang akurat dan data yang valid serta konfirmasi. Sedangkan dukungan lain seperti terhadap UMKM Embung Muntialo, binaan Petro Cina International Jabung Ltd di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Tanjung Jabung Barat. UMKM itu fokus pada bidang kepariwisataan, konservasi dan edukasi lingkungan. Tim Kewaspadaan Dini di bawah naungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Sungai Penuh melakukan deteksi dini yang bisa menyebabkan terjadinya konflik menjelang Pilkada 2024. Tim Kewaspadaan Dini dibentuk untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan menjaga demokrasi wilayah menjelang dan saat terjadinya Pilkada 2024. Kepala Kesbangpol Kota Sungai Penuh, Eri Firmansa mengatakan, Kesbangpol sudah melakukan rapat koordinasi untuk deteksi dini berkaitan dengan Pilkada. Eri menjelaskan sejauh ini di Kota Sungai Penuh masih cukup kondusif. Meski demikian, upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap terjadinya konflik tetap akan ditingkatkan. Kesbangpol akan lebih banyak melakukan pengawasan nantinya terhadap semua proses Pilkada 2024. Untuk antisipasi potensi-potensi yang bakal terjadi konflik, tentunya Kesbangpol bekerjasama tentunya dengan Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pol PP, dan kita juga selalu berkomunikasi dengan pihak KPU dan Bawaslu. Jadi kita selalu memantau, kita selalu mendeteksi secara dini. Eri Firmansa menambahkan pencegahan terjadinya konflik di momen Pilkada akan sangat berdampak terhadap stabilitas keamanan dan perekonomian yang ada di Kota Sungai Penuh. Bahkan terhadap aksi provokasi yang rawan terjadi di media sosial juga akan diantisipasi. Komisi Pemilihan Umum KPU Batanghari minta petugas Pantarli untuk turun langsung ke rumah warga saat melakukan coklit. Selengkapnya laporan Sri Wahyuni. Petugas pemutakhiran data pemilih Pantarli Kabupaten Batanghari diminta untuk turun langsung ke rumah warga saat melaksanakan pencocokan dan penelitian coklit dokumen administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Batanghari Ahmad Halim untuk mengantisipasi adanya pemilih ganda pada Pilkada mendatang. Menurutnya, petugas Pantarli merupakan ujung tombak KPU dalam mewujudkan data yang akurat pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024. Oleh sebab itu, diperlukan petugas yang memiliki komitmen untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dengan mendatangi rumah warga. Dijelaskannya ada beberapa perbedaan dengan kegiatan coklit pada pemilu 2024 lalu, diantaranya masa kerja Pantarli yang lebih singkat, hanya 1 bulan, dan jumlah pemilih di tempat pemungutan suara TPS yang jauh lebih banyak. Diketahui, petugas Pantarli Batanghari sebanyak 800 orang lebih yang akan melakukan pemutakhiran data sejak 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Melalui deteksi dini untuk penyelamatan merupakan upaya pencegahan terhadap kanker serviks. Petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli diminta untuk turun langsung ke rumah warga saat melakukan coklit. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu, terima kasih dan selamat pagi. Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.